Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas tema takjil ala anak kos-kosan. Biasanya kan saya juga pernah jadi anak kos-kosan dulu ketika masih kuliah di Mesir. Kita tuh kan anak kos-kosan itu kalau misalnya buka puasa suka nyari yang buka puasa bersama ya. Kayak misalnya di masjid. Kalau di Mesir itu bahkan di beberapa rumah orang menyediakan buka puasa gratis. Karena orang Mesir itu dermawan, jadi kalau mereka buka puasa, sengaja pintu rumahnya dibuka sehingga siapa yang lewat diajak masuk makan bareng, atau disediakan takjilnya di depan rumah mereka, kita tinggal ambil. Atau kalau sekarang mungkin udah ada takjil online yang free sehingga bisa kita pesankan dan seterusnya. Intinya apakah itu pahalanya sama berbuka puasa gratis dengan berbuka puasa dengan uang kita sendiri? Nah, di sini pembahasannya bukan pahala berbuka sebetulnya, tapi ini lagi ngomongin tentang makanan yang berkah. Kata Nabi, makanan yang paling berkah itu adalah makanannya Nabi Dawud alaihissalam. Kenapa? Nabi Dawud tidak pernah makan kecuali dari hasil kerja kerasnya sendiri atau dari hasil kerja tangannya sendiri. Makanya walaupun itu boleh kita makan di masjid, kita makan yang gratisan, nggak masalah, dan itu juga bagian dari kita menghargai undangan orang yang sudah menyediakannya secara gratis. Tapi juga kita harus mulai punya semangat untuk bisa makan dengan hasil jerih payah kita sendiri, walaupun cuman bala-bala, bakwan, walaupun cuman es buah, walaupun cuman air putih dan 3 butir korma, tapi itu hasil jerih payah kita sendiri dan kita harus bangga dengan itu. Kenapa? Itu adalah makanan yang paling berkah seperti makanannya Nabi Daud alaihissalam. Syukur-syukur kalau kita bukan hanya bisa makan sendiri, tapi bisa ngajak geng kita, teman kita, orang yang butuh, orang yang miskin, makan bareng dengan kita. Satu orang aja udah luar biasa. Jadi kalau misalnya teman-teman mau, coba bikin program 1 hari ngasih share the meal, ngasih makan ke 1 orang aja di antara orang yang butuh, orang yang miskin, orang yang susah gitu. Walaupun yang kita kasih cuma segelas minuman mineral sama 1 butir atau 2-3 butir korma, tapi itu bagian yang luar biasa istimewa. Jadi nggak apa-apa makan di masjid, nggak akan mengurangi pahala puasa kita, tapi tetap yang ngasih makan kita untuk berbuka puasa, dia dapat pahala yang sama dengan yang kita dapatkan. Berarti yang ngasih makan itu pahalanya double. Kalau yang makan doang pahalanya 1, kalau yang ngasih makan pahalanya double. Puasa dia dapat pahala, dia juga dapat transferan pahala dari puasa orang yang makan makanan yang dia sediakan. Tuh, Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Abu Hurairah, orang yang berpuasa itu punya 2 kebahagiaan, kesenangan. Yang pertama, kalau dia berbuka puasa, dia bahagia dengan takjilnya, dengan makanannya. Tapi nanti ketika di akhirat, dia ketemu dengan Tuhannya, dia juga akan berbahagia dengan puasanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apa maksudnya di sini? Ternyata berbuka puasa itu bukan sekedar masalah makan dan minum. Tapi buka puasa itu adalah sebuah simulasi. Orang kalau lagi mau buka puasa itu kan kayak nunggu-nunggu banget ya. Jadi habis asar tuh semuanya nunggu-nunggu kapan maghrib, kok nggak azan-azan. Bahkan ada yang sampai latah, orang belum azan juga dia udah kayak seolah-olah ngedengar suara azan, padahal itu bukan suara azan. Saking nunggu-nunggunya. Kemudian pas udah makan itu happy banget, apalagi makannya bareng dengan keluarga, dengan orang-orang yang kita cintai, happy banget. Nah, itu ternyata adalah sebuah simulasi atau sebuah contoh sebegitu happy-nya nanti orang ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Menunggu-nunggu waktunya di surga, lalu ketika bertemu dengan Allah bareng dengan keluarganya, maka dia akan menjadi orang yang sangat bahagia dan lega. Jadi orang yang berpuasa itu teman-teman, nanti pas ketemu Allah di padang mahsyar atau di dalam surga, hatinya lega. Hatinya lapang, hatinya happy. Kenapa? Karena puasa telah menyelamatkan dia, puasa telah memenuhi semua kebutuhan dia. Jadi puasa di dunia akan jadi penyelamat nanti di akhirat ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi buka puasa itu harus jadi sebuah renungan buat kita. Pas buka puasa, waduh happy banget ya, alhamdulillah ya, nikmat banget. Nah, itu harus jadi sebuah spirit buat kita. Wah, berarti puasa nanti pas ketemu Allah akan kayak gitu juga happy-nya. Oh ya, ada satu lagi nih tentang etika berbuka puasa. Biar kita anak kos-kosan, anak mahasiswa dan seterusnya, nanti pas buka puasa, apalagi buka puasanya yang gratisan di masjid, kita tetap mengikuti etika yang diajarkan Nabi.
Salah satu etika Nabi ketika berada di depan makanan itu adalah Nabi tidak mencela makanan. Kadang-kadang ada masjid yang takjilnya lengkap, segala macam, minumannya ada beberapa macam, makanannya, buah-buahannya, segala macam lah, gorengannya. Tapi ada beberapa masjid yang kecil mungkin karena sumbangan dari warga di sekitar masjid itu nggak terlalu besar, akhirnya takjilnya sederhana, cuman teh sama korma. Nah, di sini kita belajar sunnah Nabi untuk tidak mencela makanan. Nabi itu kalau dihidangkan makanan oleh seseorang, Nabi memakan. Kalau Nabi nggak suka, Nabi diam aja. Atau mencicipi sedikit, kemudian Nabi diam. Termasuk Nabi pernah dihidangkan makanan roti, tapi nggak ada selainya. Sehingga Nabi bertanya apakah ada selai. Orangnya mengatakan cuma ada cuka ya Rasul. Kata Nabi, sebaik-baik lauk adalah cuka. Nabi memuji cuka, padahal cuka itu cuma asam doang dicelupin dengan roti. Tapi Nabi memuji cuka itu sebagai sebaik-baik lauk adalah cuka. Ini etika Nabi. Lagi pula Nabi juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, kata Rasul, siapa yang ridho dengan rezeki yang sedikit, makanan yang pas-pasan, makanan yang seadanya, maka Allah juga akan ridho dengan amal yang sedikit. Kita sadar banget kalau amal kita itu dalam sehari itu dikit banget. Dari mulai sahur, mungkin sholat subuhnya gak khusyuk karena ngantuk, udah gitu seharian tidur atau ngegame atau apa amalan-amalan yang mungkin gak terlalu berpahala, tiba-tiba udah buka puasa. Seharian amal kita sedikit. Tarawehnya kalau nggak lagi social distancing, mungkin tarawehnya cari masjid yang paling cepat. Terus juga malam nggak tahajud, tilawahnya juga cuma beberapa ayat, itu juga nggak selalu ada. Nah, gimana caranya amal kita yang sedikit tapi Allah ridho? Caranya adalah ridholah dengan rezeki yang kadang sedikit. Jadi pas buka puasa di tempat umum kayak di masjid atau yang gratisan, 1, jangan mencela makanannya. 2, belajar qanaah, merasa cukup, segini juga cukup. Insya Allah kalau kita qanaah dengan yang sedikit, Allah juga akan qanaah dengan amal kita yang sedikit. Barakallahu fiik.